Oke, selamat siang masa yang mendengarkan. Sekarang kita lagi di Jeprut ya, lagi bersama dua master. Kita mau wawancara dulu. Sebelum kita wawancara master-master ini, kita mau perkenalkan diri dulu. Tapi apakah ada format dari master ini yang pengen kenal dari kita? Ada nama sama hobi aja. Nama sama hobi. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Katrina, panggilan Nina. Oh, boleh. Nama, NIM, angkatan, pilihan magangnya di mana, sama cowok tercakep di 22, 23, 24 AE. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut tadi nama sama hobi. Aku Katrina Cleovilla, panggilan Nina. Hobinya main tenis sekarang. Main tenis. Terus tadi apa sih tadi? Oh ya, NIM-nya 136240333, angkatan Athena. Terus coba paling cakep. Pilihan magang. Oh, pilihan magang. Pilihan magangnya aku yang pertama PAB. Yang kedua aku PSDA. Terus yang ketiga aku sekretaris. Terus per angkatan satu bagaimana bang? Iya, perangkatan satu. Oke. 24 dulu deh, 24. Iya, 24. Lanjut. Yang ke-24 ini deh. Kenan Altaf Baswara namanya. Kenan. 23 itu aku sebut kajam aku aja ya. Master Lanang. Dia paling ganteng buat saya. Paling ganteng banget. Iya. Terus dari Apollonya jawaban favorit tapi ya udah nggak apa, Bang Genio. Iya, kakek. Saja hingga Lanang. Iya. Oke, perkenalkan aku Katia Nafisa Syarifian, biasa dipanggil Katia. NIM-nya 1364003. Terus angkatan Athena, hobinya suka main paddle. Terus apa lagi? Magang di ini mili seremonial dan kekeluargaan. Terus pilihan kedua sekretaris, pilihan ketiga RMB. Terus yang paling ganteng angkatan aku menurut aku namanya Ico Audriko. Terus kalau 23 siapa ya? Siapa sih namanya yang badis kesekjenan dulu deh? Oh, Kak David, iya Master David. Terus 22 juga Bang Genio. Udah favorit. Iya. Oke, sekarang Kita balas. iya. Gantian yuk kita juga mau perkenalan sama abang-abangnya. Mungkin dari basic dulu ya, yang dari SOP-nya, dari nama, NIM, angkatan berapa, asal dari mana, sama jabatan di KMPN-nya apa. Tambahan ya. Tambah hobi. Nih Ico nih bang, ini Ico ini nih bang. Aduh. Tambah hobi sama ini lawan jenis paling Atraktif juga, di 22, KMPN. 24. KMPN sama aja. Gimana? 22, 23, 24 gitu. Oh, sama perangkatan juga sama deh, sama. Boleh bang. 24 gak ada yang kenal lagi. Kalau itu masa KMPN Ya aja, udah, masa in general KMPN. aja. Ya, boleh. Angkatan 23 sampai ke atas aja. Mungkin. Boleh. Kenalin, nama gue Marcel dari Apollo NIM 019. Jabatan gue di KMPN sekarang jabat jadi Kadif DKK, diskusi kajian keilmuan. Hobi paling main ML sih, main ML, tidur, main Roblox juga sekarang, lagi sering main Roblox sama apa tadi? Asal daerah dari Jaktim, dari Romangun. Terus terus apa lagi? Tadi cowok cewek paling cakep. Jenis. Apa ya? Di KMPN. Kika aja. Paling cakep paling Kika sih. Kika. Dua-dua ya? Kika dua. Nama aku Petrus Brian Manuel Damanik, biasa dipanggil Petrus, angkatan 22, NIM 018, asal daerah di Medan. Terus
jabatan di KMPN, Ketua Divisi Seremonial dan Apresiasi. Terus lawan jenis atraktif di KMPN, Kika deh, Kika. Dua-dua. Dah. Perfect dulu dia kakak aku baru di Oh. Kandidatnya saya sampai aja kita ada 2 pertanyaan wajib tentang KMPN ya langsung aja ya. Oke. Gue dulu ya. Oh. Kalau boleh tahu kakak-kakak kenapa ngejabat jabatannya sekarang? Oke, kalau dari gue sendiri mungkin jawabannya lumayan simple sih buat pengembangan diri. Jadi kan gue belum pernah sempat jadi kadif di organisasi kan. Paling jadi kabit atau nggak kadif di kepanitiaan. Yang dimana kepanitiaan itu kan kayak range waktunya paling lama 3 bulan gitu kan. Nah, gue mau rasain nih gimana megang tanggung jawab di organisasi gitu. Paling sama gue mau kontribusi juga lebih buat KMPN. Paling. Oke. Kalau dari aku sendiri sama kayak tadi ya, template-nya itu pengembangan diri. Cuma sebenarnya aku tuh ditarik sama Genio buat jadi kadif karena sebelumnya aku juga staff di seremonial dan kabitnya ngerekomendasiin aku ke Genio buat jadi kadif selanjutnya gitu. Kalau pertanyaan dari aku yang pertama, apakah pas ini kita setback dulu nih ya ke zaman pas abang-abang ini masih Sonic. Ada nggak ketika pas Sonic gitu ada satu momen yang bikin kayak wah oke nih gue harus jadi bagian dari KMPN gitu. Pokoknya tuh kayak satu momen yang jadi titik balik gitu lah ya, kayak aduh jadi yakin gitu sama KMPN. Jadi beneran pengen gitu. Sebenarnya kalau momen kagak ada sih ya. Soalnya kan lu kan wajib ya jadi KMPN kan. Kayak lu kagak bisa milih himpunan lain. Bener sih. Paling sih mungkin gue ngelihat KMPN tuh isinya tuh anak-anak yang akademik dan kayak gue kan dulunya kan juga ya lumayan terbelakang lah secara akademik. Jadi gue rasa mungkin gue kalau join ke KMPN gue bisa terbantu lah dari akademik gue. Paling itu aja. Pertanyaannya apa tadi? Kayak mungkin ada nggak satu momen atau satu ketika yang bikin kesadaran kayak gue pengen masuk KMPN nih gitu. Kita tarik lah. Momennya pas di Sonic, pas ini kami tuh sebenarnya dulu ada namanya base camp. Di situ tuh tempat kami buat persiapan Sonic dan segala macamnya, wawancara dan bikin identitas angkatan kan situ. Nah situ terbentuk rasa pengen masuk ke dalam suatu organisasi gitu. Nah pas itu ada di Gantara namanya himpunan KMPN. Jadi ya udah dari situ mulai terbentuk rasa pengen join gitu. Oke, terus pertanyaan kedua. Mau gue dulu? Bebas. Oke, gue dulu deh. Pertanyaan keduanya simpel aja, tapi di antara 5 nilai KMPN dari abang-abang ini lah. Nah, buat abang-abang ini ya yang mana yang paling cocok sama diri pribadi abang-abang ini? Yang paling cocok sama yang paling gak cocok? Mungkin boleh disebutin 5 nilai KMPN. Oh, boleh. 5 nilai KMPN tuh pertama kebersamaan dalam kekeluargaan, kedua demokratis, ketiga kemahasiswaan yang profesional, yang 4 progresif, dan terakhir kerjasama dengan di luar KMPN. Ini maksudnya apa? Yang paling cocok aja gitu. Yang cocok. Sama yang gak cocok. Yang cocok. Maksudnya yang gue lihat di KMPN nih. Kalau dari diri Mungkin gue tarik ke ini ya. Jadi gue kan bernon akademik itu kan pengen ningkatin rasa profesionalitas gue. Itulah kenapa gue ngambil jabatan juga kan. Jadi mungkin gue paling resonansi sama yang nilai itu sih, kemahasiswaan yang profesional. Karena menurut gue yang menarik lu bermahasiswa di kampus lu, lu tuh bagi gue pribadi lu cuma bisa profesional dari diri lu sendiri doang.
kagak ada, ya paling ada faktor eksternal kayak apa sih, social pressure gitu ya. Cuma kayak beda lah, lu kalau misalkan lu tempat magang nih atau lu lagi gawe kan, lu ada tanggung jawab. Lu tuh bisa tuntut karena lu tuh digaji di situ kan. Sedangkan di sini lu apa yang bisa tuntut coba? Kayak lu misalkan lu lu harus netapin quorum berapa persen gitu buat angkatan lu. Sebenarnya kalau lu kagak jalanin juga konsekuensinya apa sih? Kayak emang lu bisa dikeluarin dari ITB kan juga kagak kan sebenarnya. Jadi bener-bener dari dalam diri doang. Ya gue pengen kayak coba nih, oh bisa nggak gue profesional terus kagak ada tanggungannya gitu. Kan otomatis kalau gue bisa profesional tanpa ada pressure apapun, kedepannya di dunia kerja pasti udah ada tanggungan, apalagi udah ada tanggungan, pasti gue bisa lebih profesional lagi. Paling gitu dari gue. Yang paling cocok itu buat aku sendiri kebersamaan dalam keluarga. Ya kan itu kan namanya. Iya. Nah, kenapa jawab itu? Gara-gara ya selama TPB kan aku tuh sebenarnya nggak punya banyak teman di luar di luar kelas gitu. Jadi teman-temanku ya udah gitu aja. Terus karena join KMPN ini jadi punya banyak teman yang baru gitu loh. Jadi senang aja gitu punya banyak teman, dan bukan sekedar teman doang, bisa dianggap saudara atau keluarga gitu. Nah, yang paling gak cocok itu sebenarnya progresif. Kenapa progresif? Karena di sifat itu kayak aku masih bingung gitu. Ini progresif ke arah yang benar apa progresif ke arah yang negatif gitu kan. Jadi itu masih skeptis lah cara mengartinya itu gimana. Jadi bagi aku itu kurang cocok di diri aku. Mungkin gue mau nambahin juga yang tadi yang nilai yang gue pilih kan yang profesional itu kan. Sebenarnya juga menurut gue nggak cocok sih. Itu kan yang pengen gue tuju. Tapi setelah gue masuk ke dalam, ya sebenarnya kagak profesional amat gitu. Kayak ya dari antara staff-staff yang hilang-hilangan atau kayak gitulah. Jadi masih bisa dikembangin lagi. Oke, mungkin pertanyaan kedua dari aku, kalau boleh tahu kakak-kakak selama berhimpun di KMPN suka dukanya apa nih? Suka duka ya. Mungkin kalau sukanya sih ya keresahan gue tersalurkan lah. Kan ini gue menjabat sebagai DKK karena gue tuh emang suka mengkaji hal apapun itu. Jadi gue tuh pas TPB, ada yang tahu PSIKA nggak? Iya, tahu nggak? UKM. Jadi itu ada UKM kajian gitu, dan itu kayak ngekaji segala hal. Dan sukanya ya gue sekarang kesempatan di megang divisi ini ya gue bisa tersalurkan gitu mengkaji. Dan ya itu sukanya. Kalau dukanya sih KMPN dukanya apa ya? Ya itu sih paling yang hilang-hilangan itu ya. Karena ya pasti ketemu lah orang-orang yang kayak nggak sesuai ekspektasi lah. Dan tapi dari situ gue belajar kayak gimana cara menghadapi situasi kayak gitu. Apakah lu dengan misalkan lu kayak lu orangnya emosian nih, apakah dengan lu marah sama itu orang akan menyelesaikan masalah? Kan sebenarnya nggak juga kan. Jadi ya lu learn ways to deal with it lah. Kayak gitu sih paling. Sukanya di KMPN itu banyak sih. Yang pertama tuh nambah banyak relasi. Terus yang kedua bisa ngembangin kemampuan akademik kita. Terus sosial apa sih? Kalau berteman punya ini Circle. Iya. Ya punya circle. Iya, punya circle, terus bisa ngomong depan orang banyak juga itu termasuk. Terus bisa ya itu aja sih. Terus kalau dukanya paling ini tuntutan kerja kita selama jadi kadif itu kan kebetulan divisi saya banyak kayak ininya. Terus staff-staff saya juga
ya masih harus diajarin gitu loh buat kerja. Jadi ya terpaksa saya yang turun sendiri buat ngerjain apa yang jadi tanggung jawab mereka. Itu dukanya. Kayak saya butuh staf magang yang banyak. Oh, satu. Oke, karena yang jam udah beres ya, mungkin itu aja, sekian aja Bang wawancara dari kami ya. Ya terima kasih atas waktunya, maaf ganggu ya.